Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 9, ayat 18 sampai dengan ayat 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersebarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Tersungkurlah di depan Tuhanmu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Tidak semua orang yang menyatakan beriman kepada Tuhan bisa bersikap seperti orang beriman. Mungkin saja bahwa kita beriman, tetapi kita tidak tahu caranya beriman itu seperti apa. Ada yang mengira bahwa beriman itu sebatas tahu berdoa, sebatas mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, dan juga ada yang mungkin mengira bahwa beriman itu artinya memberi derma. Hemat saya, semua yang disebutkan di atas belum tentu menunjukkan bahwa seseorang itu sungguh beriman. Ini bukan sebuah kesalahan fatal, tetapi hal ini menunjukkan bahwa kita belum memahami sungguh apa artinya beriman kepada Tuhan. Hari ini sabda Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita harus beriman. Saudara-saudariku yang terkasih, Yakub ketika tersadar dari mimpi perjumpaannya dengan Tuhan Allah, ia kemudian bernazar, "Seandainya Tuhan benar-benar menyertai dan melindungi aku, maka Tuhan akan menjadi Allahku." Dan ia berkata, "Segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Yakub membuat nazar ini karena dalam mimpi Tuhan telah berjanji akan melindungi Yakub kemanapun ia pergi. Nazar Yakub ini mengungkapkan sikap beriman kepada Allah, bahwa Allah akan tetap menjadi Allahnya dan ia akan mempersembahkan segala yang Tuhan berikan kepadanya. Ini cara bersikap sebagai orang beriman. Dalam Injil hari ini, kita belajar dari seorang kepala rumah ibadat yang memohon kesembuhan bagi anaknya yang sedang sekarat. Dan kita belajar dari seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Mereka menunjukkan sikap iman mereka dengan cara datang kepada Yesus dan tersungkur di depan kaki Yesus memohon belas kasihannya. Dari kisah penyembuhan ini kita belajar beriman kepada Allah dalam arti memiliki kerendahan hati yang penuh dan berani tersungkur di depan kaki Tuhan. Gengsi
jangan sampai membuat kita hanya memiliki status beriman, tetapi tidak tahu cara beriman. Kepala rumah ibadat itu tidak memikirkan statusnya sebagai pemimpin dan berani tersungkur di depan anak tukang kayu yang bernama Yesus. Dan wanita yang menderita sakit pendarahan itu berani menembusi kerumunan orang untuk hanya menyentuh jubah Yesus tanpa meminta Yesus untuk disembuhkan. Beriman berarti berserah diri secara total kepada Allah. Asalkan kita berani tersungkur di depan Tuhan melalui doa-doa dan air mata yang tulus di setiap kebutuhan kita, dan percaya bahwa Allah akan melakukan sesuatu terhadap kebutuhan-kebutuhan hidup kita, itu sudah cukup. Allah jangan dituntut untuk membuktikan dirinya dalam penyembuhan atraktif, tetapi kita yang mestinya membuktikan iman kita untuk percaya bahwa Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan di dalam hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, berani tersungkur di depan Tuhan adalah suatu sikap iman yang menunjukkan bahwa selamanya Tuhan akan tetap menjadi Allah kita. Berani tersungkur di depan kaki Tuhan juga berarti kita mau merendahkan diri di depan Tuhan, tidak malu-malu menyembahnya dalam kebenaran. Berani tersungkur di depan Tuhan juga berarti kita sadar bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan, dan memberikan persembahan kepadanya melalui gerakan hati yang tulus untuk membantu sesama adalah tanda bahwa kita ini beriman atau percaya bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita, sehingga kita tidak akan pernah takut kekurangan ataupun takut kehilangan jalan menuju surga. Tersungkurlah di depan kaki Tuhanmu. Tuhan memberkati kita semua.